Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba berdiri dulu, kita cek dulu kerapian dan kebersihan di sekitar. Nah, sudah rapi? Cek dulu ya. Nah, kalau sudah rapi, silahkan duduk. Kemudian lihat apakah ada sampah atau tidak di sekitarnya. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bertemu tatap muka dalam pembelajaran PKN. Ibu Winda, Windy, Dika, Hadir, Bu. Rizky, hadir semua ya. Kita masih di bab yang pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Rizky, bagus. Materi minggu lalu kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, work. Kalian kan suka main game. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berubah. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang kasus-kasusnya, sekarang bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia itu sendiri? Yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu kan kita tahu sendiri banyak ya, banyak dan pemerintah harus turun tangan dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian bagaimana instrumen itu alat-alatnya ya, dimulai dari undang-undangnya gitu kan, kemudian dibuat juga komisi gitu kan, komisi tentang hak asasi manusia. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis upaya penegakan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. HAM berdasarkan perspektif Pancasila, kemudian mengidentifikasi upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, kemudian menganalisis upaya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ada 6. Yang pertama, stimulasi ya, ada stimulus, nanti Ibu menayangkan video. Yang kemudian yang kedua, problem statement, merumuskan masalah. Kalian mulai nanti dengan kelompok, Ibu akan membagikan kelompok, mulai dengan kelompok itu merumuskan masalah apa yang muncul, kemudian sampai upaya apa yang dilakukan pemerintah. Kemudian data collection, berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber, dari buku, dari bahan ajar, kemudian dari internet juga. Data processing, jadi kalian memproses data yang sudah ditemukan, verifikasi, nanti kalian presentasikan di depan, dan generalization, berarti kita menyimpulkan secara bersama-sama tentang hasil 23 tahun lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdiri. Lembaga ini berdiri berdasarkan melakukan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.
Keberadaan Komnas HAM bertujuan mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Ya, silakan Rizky. Mengapa harus ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Mengapa harus ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada yang mau? Saya Bu, Nah, silakan Ayu. ya agar ada yang mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, Bu. Agar ada yang mengawasi pelaksanaan Komnas HAM itu tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Gitu kan. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama dengan dibentuknya lembaga hak asasi manusia. Seperti yang tadi ada Komnas HAM, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian ada instrumen HAM-nya. Ada 1 berarti dari Dika sampai belakang ya. Kemudian kelompok 2 Rizky sampai Widi, kelompok 3 Armita berdua, dan kelompok 4 Ayu sampai Eva. Nah, ini kelompok 3. Itu judulnya Bapak Viral yang aniaya anak sendiri di Serpong resmi ditahan. Kemudian kelompok 2 tak ikut belajar online, anak dipukul seorang ibu. Kelompok 3 ini yang kasus AIDS di 50 perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Dan kasus 4 nih, pasca bocah miskin terancam putus sekolah akibat sistem zonasi. Itu sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 yang membahas kasus bapak viral yang aniaya anak sendiri di Serpong resmi ditahan. Kronologinya, berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap, pelaku bukan pertama kali menyiksa korban. Sejauh ini, pelaku sudah mengaku 2 kali menganiaya anaknya. Kasus ini terungkap setelah video penganiayaan tersebut dibagikan oleh ibunda yang ada di Malaysia melalui akun Facebook. Di dalam unggahan itu, ibunda meminta tolong netizen melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, hak asasi manusia yang dilanggar adalah hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi anak sebagai korban yang sering disiksa oleh ayahnya. Tegak hukumnya dikenakan sanksi pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut. Pendapat kelompok. Nama saya Wita Putri, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah Anda setuju jika seorang ayah ditahan? Jika saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah sebaiknya memang mediasi terlebih dahulu kalau sudah melanggar hukum pidana agar jarak sebaliknya diperkecil. Baiklah. yang kelompok 1 itu tadi membahas tentang bapak viral karena telah menganiaya seorang anak ya. Nah, bapak viral yang menganiaya anak sendiri di Serpong resmi ditahan. Nah, kasus penganiayaan terhadap anak ini kalau menurut ibu sendiri dan melihat dari data-data di internet itu juga
kita ikut belajar online, anak dipukul ibu. Nah, jadi kronologinya akan dibacakan oleh saudari Majelis. Badannya silakan. Hanya dengan babak kayu dalam video lantaran kesal anaknya yang sempat ke rumah mertuanya dilaporkan oleh gurunya 10 hari terakhir tak diikuti pelajaran daring. Kesal karena MJ anak pergi ke Kabupaten Sirna, rumah neneknya juga tak izin pada ibunya. Itulah kronologinya. Terima kasih. Nah, jadi itulah kronologi dari kelompok kami. Saya jelaskan sedikit. Jadi karena ibunya yang susah menafkahi anaknya karena tanpa sang suami, jadi sang ibu kesal lalu memukul anaknya. Jadi bagi kelompok yang bertanya kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Siti Pertama, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah pantas seorang ibu memukuli anaknya? Baiklah, saya menjawab pertanyaannya. Jangan menggunakan kekerasan untuk mendidik. Wah, ternyata ibunya baru mendapatkan kabar ternyata sudah 10 hari tidak ikut dalam pembelajaran daring, sehingga ibunya emosi gitu. Ya, ibunya emosi itu ke Dilema guru perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Silakan dibaca oleh Anita Pengarasari. Saya akan menceritakan secara singkat kronologi tentang dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Pihak korban sudah bilang ke HRD, sudah punya riwayat endometriosis, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang berat. Namun, suaranya tidak bisa didengar dan terus melakukan pekerjaan karena pihak perusahaan tidak terlalu mementingkan itu. Perusahaan memberikan keringanan kepada wanita yang sedang hamil dan melahirkan karena itu merupakan hak asasi setiap perempuan. Sekian kronologi. Indonesia banyak buruh wanita yang tidak mendapatkan haknya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Banyak sekali dalam sebuah penelitian yang diikuti oleh 773 buruh wanita setengahnya mengalami pelecehan. Bagaimana? Saya sudah berita dari kelompok 1. Apa keunggulan sistem zonasi sekolah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa keunggulan sistem zonasi di sekolah? Keunggulannya diantaranya adalah mempercepat pemerataan pendidikan, memberi akses keadilan. semua ya. Yang pertama, upaya penegakan hak asasi manusia itu bisa dilakukan melalui lembaga HAM, itu seperti Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM dan pengadilan hak asasi manusia. Nah, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dilakukan dengan menegakkan supremasi hukum dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian kalian juga harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap akan hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Sudah selesai? Maksudnya boleh dikumpulkan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Mengerti. Apa ada kendala-kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita sudah masuk ke dalam bab yang baru ya, bab 2. Silakan kalian pelajari dulu materinya dari rumah. Kemudian apa yang telah kita pelajari pada hari ini, Ibu harapkan bisa kalian cerna, kemudian
kalian ingat dan kalian pahami. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan alhamdulillah.